pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Halo semua. Balik lagi di Kine Club bareng gua Fadel. Gue Lourdes. Gue Bagas. Gue Stephanie. Hari ini kita mau ngobrolin film. Pengepungan di Bukit Duri. Nah, filmnya kira-kira soal apa, guys? Nah, jadi filmnya ini menceritakan tentang Edwin. Dia ini seorang guru di SMA Bukit Duri. Nah, terus dia ngapain, Tep? Nah, tapi sebelum dari dia jadi guru, dia tuh digambarkan dulu dari karakteristiknya itu gimana dan kejadian awal dari film itu apa. Nah, kita balik lagi ke di SMA Bukit Durinya. Dia ngapain tuh, Kak Fadal? Oh ya, sebenarnya ini kalau dibilang tapi tadi kan latar belakangnya itu ada kerusuhan gitu di 2009. Terus si kakaknya Edwin ini mengalami kejadian tidak mengenakan gitu, yang akhirnya dilompat tuh jumping time ke 2027. Nah, si Edwin ini nyari anaknya si cicinya ini kemana, akhirnya dia masuk ke SMA Bukit Duri. Terus kemudian dari situ jadi sebuah konflik yang besar ternyata. Soalnya di situ SMA Bukit Duri itu soal anak-anak buangan gitulah yang katanya berandalan gitu-gitu. Terus akhirnya jadi semacam apa ya, aksi thriller gitu. Iya ya, jadi itu di SMA Bukit Duri itu anaknya tuh nakal banget sampai kayak mereka tuh sangat membenci orang Cina gitu ya. Jadi mereka tuh beneran targetnya tuh orang Cina, terus mereka gebuk-gebukin gitu. BTW ini film ke-11-nya Joko Anwar ya. Kalau sebelumnya tahun kemarin tuh Joko Anwar bikin Periksa Kubur gitu ya, soal agama. Terus sekarang isunya soal rasisme. Tapi kalau menurut lo guys, dari filmnya ini dulu apa aja sih yang bagus? Mungkin kalau tadi yang udah lu bilang juga kayak Joko Anwar nih, gue lihat kayak kemarin dia ngomongin isu agama. Terus sekarang dia coba ngomongin isu rasisme. Jadi kayak dia mencoba untuk memperhatikan lingkungan sosial gitu kan, dalam hal sosial budaya. Cuman apa ya, kalau bagusnya bagus aja sih. Bagus ya. Bagus karena dia berani mau ngangkat isu rasisme gitu kan. Sebenarnya kalau kita lihat ke belakangnya tuh biasanya di festival-festival film atau apa-apa biasa kan dilarang nyangkut isu rasisme gitu kan, kayak nggak boleh diangkat gitu. Tapi di sini Joko Anwar mau mengangkat itu dan langsung ke layar bioskop gitu. Soalnya biasa kan kalau kita cari film-film yang sensitif kayak gini mungkin hanya bisa ditonton di festival-festival gitu, kayak film-film pendek atau apa gitu. Cuman buat film panjang yang bisa ditonton bebas semua orang di bioskop tuh jarang banget gitu. Kayak mungkin terakhir yang ngangkat begini di bioskop tuh 2015 di balik 98-nya Lukman Sardi gitu. Kan udah lama banget gitu kayak. Mungkin stepping point yang bagus sih menurut gue buat naratif film Indonesia gitu. Betul. Apalagi isunya kan tentang 98 yang bahkan ketika zaman dulu aja susah banget. Maksudnya orang nggak semua, bahkan mungkin sampai sekarang nggak semuanya masih percaya tentang kerusuhan 98 tuh apa yang terjadi gitu kan, soal pemerkosaan, soal yang macam-macam itu. Iya, mungkin karena apa ya, 98 juga jarang banget diomongin gitu. Kayak mungkin skala konflik 98 tuh berkutat di Jakarta atau yang mungkin daerah-daerah Jawa doang. Maksudnya secara Indonesia secara umumnya mungkin nggak berasa banget gitu kan apa yang terjadi waktu itu. Jadi mungkin si Joko Anwar di sini pengen ngebawa itu secara grande gitu lewat bioskop. Ya, aku jadi keinget pas aku nonton Pengepungan di Bukit Duri itu, aku kan tante aku kan di Jakarta. Nah, tante aku itu sempat ngomong tentang si kerusuhan 98. Jadi tante aku ini ya dia tuh mau jemput anaknya. Dan pas di penjemputan itu tuh emang tante aku cerita dia tuh ngelihat banyak yang kebakar, misalnya kayak ban kebakar, rumah-rumah kebakar dan kerusuhan gitu. Terus akhirnya anaknya itu dikirimlah ke luar negeri pas lagi SMA sama tante aku. Gitu sih, aku paling ingat itu. Terus yang aku suka dari film ini juga, aku kan nonton ini bareng teman aku ya. Dan kayak tegangnya itu dapat gitu. Jadi aku tuh jadi draining banget sih sebenarnya nontonnya. Jadi karena tegang terus kayak takut juga. Jadi aku nonton bareng teman aku tuh jadi kayak seru gitu.
ini sih actionnya oke sih sebagai film trailer gitu dia lihat. Kalau lu tuh Kalau menurut aku sih dari isu sendiri itu bagus banget karena berani ngangkat itu. Dan ditambah kalau secara general sebenarnya teman-teman aku tuh kebanyakan antara nggak tahu tentang 98 atau mereka tuh cuma tahu tentang politiknya doang. Mereka tuh nggak tahu kalau misalnya ada isu rasisme juga yang nge-involve si orang-orang Chinese ini. Nah itu tuh aku lumayan happy juga karena Jokan berhasil ngangkat itu. Dan ditambah aku lumayan suka juga sama pembangunan suasanaannya, secara world buildingnya, dari propertinya itu tuh setahu aku dibikin banget dari awal from the scratch banget kan. Itu tuh keren banget sih. Dan sama juga kayak kalau dari tadi aku juga ngerasa tegang banget, full tegang karena kayak secara actionnya itu dapat banget gitu. Itu sih kalau dari aku. ini sih secara craftsmanship kreativitasnya di sini lumayan tinggi gitu loh, gimana si world buildingnya dibikin apalagi itu kan si di marketingnya pengembangan di Bukit Duri kan Baba Blok M itu kan yang diubah jadi pecinan gitu-gitu lumayan apa ya believable gitu kalau mau dystopian 2027 kayak apa graffiti coretan di kereta di tembok-tembok gitu kayak stop rasisme di mana-mana tapi at the same time kayak itu langsung dystopian yang pecah ternyata rasismenya masih kuat banget di situ. Mungkin yang juga lumayan bagus karena ini DOP-nya Joko Anwar tuh Paica Tanjung, selalu pakai Paica Tanjung, jadi kayak gambar-gambarnya tuh stylish gitu dan kelihatan banget kayak kesinambungan antar film-film Joko Anwar yang lain tuh kayak in the same boat gitu loh, karena emang khas banget si Chow Tanjungnya itu. Terus auto action asset sebenarnya apa ya, kamera work mungkin beberapa orang ngerasa kayak aneh gitu tuh, shaky, terus tiba-tiba ngezoom gitu ya, walaupun intensitasnya stylish tapi menurut gua kayak apa ya, masih kurang kuat gitu, lumayan bikin bingung kayak kemarin di Pengabdi Setan 2 kan yang shaky terus gelap terang itu juga bikin bingung, terus di sini juga ada gitu di Pengembangan Bukit Duri. Aku mau nambahin dikit Kak. Jadi ada satu detail yang aku lumayan suka di filmnya itu, yang di scene dimana Edwin nolongin yang anak SMA itu Kristo. Itu tuh kan Kristo dikompokin sama orang-orang Chinese kan. Itu tuh mereka marah-marahnya pakai bahasa Hokkien. Itu aku suka banget detailnya. Itu sih. Iya, itu juga bagus kayak di apa ya, ada perbedaan gitu lah antara pecinan sama daerah-daerah yang biasa, antara pribumi gitu, kayak gimana sih kalau mau ke pecinan tuh harus turun banget gitu loh, kayak ada di underground, jadi kayak mereka secara semiotiknya sih Joko Anwar kayak mau menaruh mereka tuh sedang bersembunyi di bawah gitu loh, kayak bagus, jadi kayak ada strata antara masyarakat biasa tuh di surface yang biasa di tengah, terus mereka yang didiskriminasi harusnya turun ke bawah gitu. Gue bukan Cina, tapi kayak gue pernah berteman dengan orang-orang yang Cina lah ketika gue sekolah, dan memang hal yang gue notice di film ini tuh gampang banget kayak ngomong Cina, maksudnya diskriminasinya tuh eksesif banget gitu, dan tidak ada latar belakangnya. Dan mungkin kalau dari aku sebenarnya aku suka banget, nggak suka juga sih, antara suka dan nggak juga. Jadi di film ini aku ngerasa banyak banget diskriminasi dan kekerasan yang eksesif, kayak gampang banget ngomong Cina, pokoknya kebencian tentang Cina, tapi kayak kita nggak benar-benar dilihatin latar belakangnya apa, cuman kayak yang penting Cina ini dihujat-hujat terus, dibenci-benci terus. Tapi memang meskipun terkesan mungkin terlalu eksesif gitu ya, tapi memang dulu aku juga pernah bersekolah dan berteman dengan teman-teman yang etnis Chinese. Waktu itu kita sempat, memang kalau misalnya jalan-jalan tuh kadang ada aja emang tiba-tiba entah bagaimana ceritanya dikatain Cina. Jadi kayak emang gampang banget gitu ngatain Cina buat orang-orang yang emang udah nggak suka sama Cina, dan itu benar-benar tanpa latar belakang apa, emang full hate speech aja gitu, tanpa latar belakang. Iya sih, sebenarnya Joko Anwar juga secara intensif sebenarnya kan kalau di promo-promo sih dia sering bilang kayak film ini tuh sebenarnya buat penamparan gitu doang, kayak buat ngejelasin ada ini doang gitu. Sebenarnya dia nggak mau
filmnya sebagai jalan keluar how to escape this rasisme isu gitu sebenarnya. Jadi kayak dia lewat jalur tengah aja nampilin gitu doang sebenarnya. Jadi kayak oh yaudah kejadian gitu doang. Tapi akhirnya banyak tuh yang kritik-kritik soal lack of context ini juga lumayan berbahaya gitu. Aku juga mau nambahin untuk yang aku suka juga dari acting semua castnya itu semuanya nampol banget, gacor banget. Itu kayak nggak ada, bahkan nggak ada yang kerasa kayaknya agak aneh deh actingnya ini, kayak nggak nyambung atau nggak tuh nggak ada, bener-bener semuanya tuh lancar banget. Kayak bener-bener mereka tuh bener-bener jadi diri mereka yang di dalam film itu gitu loh. Sampai bahkan terutama kayak main karakternya itu kan udah main banyak banget film ya. Tapi dari makeup, dari acting, dari semua dialognya itu bikin kita bener-bener kayak he's a whole another person gitu loh. Even though banyak juga kan film-film lain yang udah booming juga gitu. Ya menurut gue juga ini film Joko Anwar yang bahasanya tuh paling luas. Soal kemarin tuh banyak kritik di film Joko Anwar, cara ngomongnya tuh kaku banget kayak buku gitu atau kayak Gundala gitu-gitu tuh banyak yang kaku. Terus di sini tuh kayak lebih luas kayak bahasa lu-gua yang enak ngalir gitu. Tapi juga karena ada faktor bahasa kata-kata kasar juga kayak itu yang mungkin bikin filmnya jadi lebih hidup, lebih grounded lah, lebih secara realitas kan, lebih luas. Di masyarakat. Iya. Langsung ke Kons kali ya. Yang apa yang kalian gak suka? Apa aja sih yang mungkin dari pertama yang kalian gak suka di film ini? Aku gak suka plot twistnya. Oh iya sih. Karena itu tuh bikin aku jadi nggak ngerti kayak kenapa. Boleh sebut nama kan ya? Iya boleh. Karena kan spoiler ya. Jadi kan plot twistnya kan Jeffrey-nya ternyata itu adalah keponakannya. Nah itu tuh yang buat aku tuh nggak ngerti kenapa Jeffrey itu sangat membenci orang Cina gitu. Kan padahal ibunya kan Cina, dan sementara ibunya tuh diperkosa lah oleh pribumi. Dan harusnya kalau Jeffrey mau membenci satu pihak ya harusnya membenci si pribumi dong. Bukan dari pihak Cinanya gitu. Aku gitu sih. Tapi emang itu sebenarnya yang tadi gue bilang kayak dia membenci tanpa latar belakang tuh karena itu. Karena kan Jeffrey kalau menurutku ya, Jeffrey kan di latar belakangnya dia dapat kekerasan dari ayahnya yang ketika dia disuruh ngelihat luka pisaunya kan kita ngelihat dia banyak bekas luka kan. Di situnya sih. Isi. Waktu gue nonton aja kayak sama Bobby langsung gue kayak ini kalau misal plot twistnya ini beneran, wah males banget gitu. Tapi terus beneran kejadian gitu. Tapi mungkin kenapa Jeffrey naruh kebencian ke etnis tertentu tuh mungkin karena di adegan akhir itu yang nonton yang video dia ngebunuh, dia kan kayak dia merasa jijik gitu loh karena ibu dia digituin gitu. Terus kayak dia lebih ke projecting trauma dia itu ke orang lain yang ya tuh ke bapak sama ke orang Cina. Ke bapak tuh waktu bapaknya Rangga itu waktu datang kayak semua bapak sama aja, terus dia bunuh, dia bakar gitu. Jadi kayak trauma dumpingnya ke orang lain gitu. Makanya itu kejadian gitu. Cuman kayak gimana ya? Kenapa milih itu jadi plot twist, entah karena buat sesuai ekspektasi orang kalau nonton thriller tuh harus ada plot twist, filmnya Joker harus ada plot twist gitu. Tapi itu jadi kayak aneh banget, jadinya filmnya malah kayak film family drama gitu lah, kayak ini drama ponakan gitu yang kayak sebenarnya belum tentu juga si Jeffrey ini beneran ponakan dia juga masih sebenarnya, kayak mungkin ini juga korban lain atau gimana. Cuman kayak simbolisme yang mau dibangun kayak orang paling kita benci mungkin adalah saudara kita sendiri gitu. Walaupun mungkin itu tujuan si Joko Anwar bikin ini, cuman agak nggak masuk gitu loh. Kayak misal kenapa si Edwin ini nyari ponakannya pakai intuisi gitu, kayak gue jago gambar, ponakan gue juga pasti jago gambar gitu. Kayak lah anjir, lu guru kenapa lu nggak ngecek data siswa aja anjir, itu tahun lahirnya kapan, bapaknya siapa, ibunya siapa, pasti ada di akte gitu kan. Kayak aneh banget kenapa dia harus maksa ada jalur ini gitu buat mencapai plot twist itu. Asumsi juga jatuhnya jadi nggak faktual gitu. Iya, jadi kayak
maksa banget kayak mungkin Jokan waktu nulis kayak oh gue mau set simbolismenya ini, plot twistnya ini gitu, gimana caranya si karakter ini nyampe si ini gitu. Jadi kayak apa ya, kayak nggak kayak mengaburkan yang sebelumnya gitu loh. Kayak di awal udah dibangun soal rasisme ini, cuman di akhirnya malah payoff-nya cuman kayak ya udah family drama kenakan gitu. Jatuhnya juga menurut aku jadi terlalu kayak Jokan tuh mau bikin banyak plot tapi jatuhnya jadi plot hole gitu loh. Iya. Dan balik ke awalnya itu yang aku kurang suka adalah Jokan mau angkat isu rasisme tapi nggak dijelasin gitu loh di dalam filmnya itu alasannya apa. Jadi kayak langsung ditembak aja langsung ke ada kerusuhan dan itu ngelibatin orang Cina gitu. Jadi kayak orang-orang yang mungkin belum tahu soal 98 mereka tuh cuma tahu oh yaudah itu tuh kerusuhan orang Cina, tapi gara-gara apa ya tuh mereka nggak tahu gitu loh. Sedangkan mungkin untuk beberapa orang termasuk aku salah satunya, aku tuh expect dengan mereka marketingnya itu mengangkat isu rasisme orang Cina, aku berharapnya itu juga bisa apa ya, kayak educate people buat tahu juga gitu loh soal isu ini, nggak cuman sekadar di dasarnya tapi dari akarnya juga itu gara-gara apa gitu. Iya, terus kasih tahu kan. Soalnya masa di akhir juga dia waktu di radio itu yang radio frekuensi 9805 itu kan si radio cuma bilang kan tidak ada yang tahu mengapa ini semua terjadi, itu kayak cuma ngasih apa ya, diambang gitu loh kayak kenapa gitu. Terus kalau lihat kritiknya juga orang-orang tuh kenapa konteks sosial politiknya ini penting, itu tuh karena emang nggak pernah diomongin gitu loh di mana-mana, kayak di buku sekolah atau di keseharian kenapanya terjadi. Jadi kayak apa yang diangkat film tuh kayak orang-orang tiba-tiba ngamuk aja nggak ada alasannya gitu, kayak tiba-tiba oh gue serang lu karena lu etnisnya ini, kayak nggak ada kenapa-napa. Padahal kalau lihat secara sejarah itu kan sebenarnya siklus yang berulang juga. Sebenarnya di film ini juga ngangkat siklus berulang gitu kan. Maksudnya dari zaman Belanda gitu tahun 1700-an Belanda masang kelompok tengah si Cina atau Arab sebagai pemungut pajak. Terus akhirnya karena si Cinanya ini memungut pajak, pribuminya merasa nggak suka gitu, akhirnya terjadi konflik karena emang dimainin sama Belanda begitu. Atau kan waktu 98 si kan ada krisis moneter, dimainin ada sekelompok yang memegang ekonomi yaitu dari keturunan Chinese gitu. Terus makanya ada diserang itu. Atau nggak tahun yang kemarin waktu Pilgub 2017 Jakarta sama Pilpres 2019 itu kan dimainin lagi tuh gara-gara mungkin awalnya si Ahok ngegusur warga kota gitu, terus saya dimainin karena dia main isu rasial dibentrokin lagi biar ada salah satu yang menang atau yang ini menang gitu. Kayak pasti ada alasannya gitu loh kenapa ini terjadi, ada yang mainin, ada yang manfaatin. Tapi di film ini kayak ya udah kejadian gitu aja, 2009 kejadian terus 2027 kejadian lagi gitu. Tapi kenapanya itu nggak pernah dijelasin. Kayak mungkin kita yang nonton tapi punya pemahaman soal 98 ini pasti ngeh karena ini kejadian begini. Tapi kalau orang asing yang nggak tahu kejadian ini kayak kenapa kayak begitu kejadian gitu, kayak atau apalagi ini mau dibawa ke global gitu sama MGM, kayak orang asing bakal nonton. Terus sekarang orang-orang lagi banyak xenofobia kan soal Amerika benci sama imigran atau enggak benci lagi sama keturunan Chinese gara-gara waktu COVID. Itu kan kayak bisa ada pemicu ini mempertebal kebencian itu loh, soalnya karena nggak dijelasin kayak udah kita hating karena just for the sake, kayak ngamuk aja ke kanan ke kiri gitu. Tapi malahan menurut aku tuh bisa jadi senjata balik juga, karena di dalam film ini lebih ditunjukin kalau si antagonisnya itu pribumi kan, dan pribuminya yang nge-hunting si orang Chinese-nya ini itu menurut aku kalau misalnya dibawa ke global itu malah bisa bikin juga orang-orang tuh mikir jadi kalau di Indonesia bukan orang Cina yang jahat, yang jahat itu orang pribuminya. Menurut aku itu kayak malah jadi negatif efek gitu loh ke Indonesia sendiri. Jadi sayang banget kalau misalnya Jokan dari awal nggak kepikiran itu. Ya sih, sebabnya ini kayak disebar gitu, ditabur kecil-kecil, cuma nggak pernah dipertebal kenapanya gitu kan. Misal di berita-berita tuh waktu Edwin di kereta dia nonton handphone kan. Iya. Karena awalnya
ada bom tahun baru menyebabkan kemungkinan pecahnya lagi gitu. Terus waktu di Barwijaya juga dijelasin ada bentrokan antar umat beragama, kemungkinan memunculkan ini lagi gitu. Jadi kayak kayak ngeblaming antar umat beragama lagi. Jadi kayak mainin isu yang di 2016 2019 itu. Jadi kayak mau dibawa kemana gitu. Kayak misal kemarin siksa kubur kan sebenarnya di scene ending tuh juga ada kerusuhannya gitu kan dengan faktor agama. Ini mau dikait-kaitin ke siksa kubur lagi atau mau nunjukin kalau ini konflik itu sebenarnya karena faktor bentrokan umat beragama sebenarnya, bukan permainan atas gitu. Jadi kayak ada resiko gitu kalau mau menyalahkan satu umat lah, anggap aja gitu. Tapi sebenarnya tersampaikan nggak sih sebenarnya yang pengen dibawa sama Jokan nih, si isu rasisme? Dari aku mungkin tersampaikannya sebatas awareness ya. Karena tadi kan dibilangin juga kalau ini tuh kita nggak ada akar masalahnya tuh kenapa gitu, cuma sekedar awareness. Dan menurutku memang ya udah aja sih, maksudnya awareness tuh memang bisa diberikan tuh dalam bentuk apapun. Dan mungkin kalau misalnya kita ngomongin soal orang yang belum tahu 98, siapa tahu kan mereka justru dengan dengan mereka menonton filmnya mereka jadi tertarik untuk riset. Soalnya kita emang nggak bisa memaksa orang juga kan untuk benar-benar memahami tentang suatu isu. Jadi kalau misalnya kita kasih tahu nih akar masalahnya gimana, tapi kalau misalnya memang dia tidak tertarik untuk mendalami isu itu kan tetap sama aja gitu outputnya. Soal awareness juga sebenarnya waktu itu sempat ada juga sih yang kalau agak kontroversial, kalau mungkin ya. Dulu seingatku Panji Pragiwaksono juga pernah stand up soal 98 dan memang waktu itu kan dia bawakan dengan komedi dan segala macam gitu kan. Terus waktu itu makanya orang juga kontroversi kok 98 dijadiin bahan komedi, tapi ya mungkin itu salah satu caranya dia untuk membawakan awareness-nya ke anak muda. Karena yang nggak tahu 98 kan anak muda. Kita semua kan lahir pasca 98 semua kan. Itu. Kalau aku bener sih yang kata Pak Bagas, aku juga setuju. Jadi tuh kalau buat meningkatkan awareness ke anak muda ya, menurut aku tujuannya tuh kayak mungkin seperti itu. Ya udah deh, pokoknya setuju deh sama Kak Bagas. Menurut aku setuju sama yang Kak Bagas bilang tadi. Tapi kalau menurut aku tuh malah agak jauh banget dari tersampaikan, which is hampir nggak tersampaikan. Kalau misalnya kita nggak input dari apa yang Kak Bagas bilang mengenai itu meningkatkan awareness, menurut aku malahan Jokan tuh nambah-nambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Kayak yang tadi aku bilang juga, yang malahan kalau misalnya mau dibawa ke global, jatuhnya jadi pribumi yang terlihat jahat. Dan ditambah lagi mereka tuh pakai anak SMA kan, which is anak SMA itu masih tergolong di bawah umur, dan itu tuh mereka sangkut pautkan ke kekerasan, dimana kalau misalnya ditonton sama anak-anak muda yang mungkin belum bisa terlalu bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk, itu malah bisa jadi kayak influence mereka buat ngelakuin hal sama gitu loh. Dan itu tuh lumayan terbukti juga, jujur aja dari setelah aku nonton itu tuh orang-orang jadi malah mungkin itu jokes doang, kayak manggil temen-temennya yang Cina itu jadi babi. Itu tuh bahkan aku ngerasain sendiri sebagai Cina. Dan kita nggak tahu di masa yang lebih luas itu efeknya apa, karena dari apa yang tersampaikan malahan lebih fokus di actionnya yang goril banget kan. Ditambah kata-kata kasar. Iya, ditambah kata-kata kasarnya, kekerasannya. Itu tuh ya itu kalau misalnya nggak bisa dari filmnya itu nggak memisahkan dengan jelas kalau ini baik atau buruk, ya bakal salah diartikan gitu loh sama orang-orang. Jadi itu sih yang menurut aku malah tersampaikannya bukan buat awareness, malah actionnya kayak seru gitu. Iya, jadi karena kan kayak bisa dibilang setengah filmnya itu full actionnya kan di dalam ininya daripada di isu sosialnya.
Iya Masih sih. setuju sih. Terus Bener-bener. apa ya, kayak apakah tersampaikan sebenarnya itu kan debatable. Kalau misal kita lihat di Twitter, kayak misal paradigma film kemarin waktu nonton ngangkat berita ini si Pengukuhan Bukit Duri itu masih banyak reply yang nyalahin Chinese juga gitu, kayak malah makin ngata-ngatain, malah makin ada masih muncul lagi sih hate speech ini. Jadi kayak apa ya, karena si Joko Anwar ini main tengah, kayak nggak mau ngasih resolusi gimana tapi pengen buka percakapan, tapi sebenarnya kayak orang yang udah kanan itu tetap kanan, yang kiri tetap kiri. Kayak misal orang yang udah stop rasisme ya udah stop gitu, tapi orang yang udah terlanjur rasis kayak udah masih terus rasis gitu, kayak nggak ada payoff resolusinya gimana. Kayak misal apa ya, karena ini ngangkat 98, walaupun sebenarnya di filmnya nggak ngangkat 98 gitu, tapi si jokannya kemana-mana kalau promo selalu bawa 98 atau nggak bawa Ahok juga. Jadi kayak kotak 98 kan turunnya Orde Baru, turunnya Soeharto gitu kan. Maksudnya diawali dengan demo mahasiswa Trisakti 12 Maret gitu, 12 Mei 12 Mei si mahasiswa menuntut Laksana Soeharto, tapi kemudian beberapa hari setelah itu ditunggangin oleh satu kelompok yang melakukan penyerangan di beberapa toko, kayak misal di Glodok sama Klender ya, jadi ada penjarahan dan lain-lain gitu kan. Dan sebenarnya pemilihan film ini menggunakan siklus 2009 dan 2027 itu kayak menghilangkan proses protesnya mahasiswa ini yang awalnya didasari dari bawah ke atas, yaitu mahasiswa ke pemerintah, itu hilang. Jadi kayak langsung ada konflik penjarahan gitu doang. Jadi kayak misal seakan-akan reformasi itu nggak pernah terjadi gitu loh ya, walaupun sebenarnya Orde Baru itu kayak laten yang bersembunyi lah sekarang tuh. Sebenarnya masih ada Orde Baru, reformasi nggak benar-benar mencapai tujuannya secara penuh ya, walaupun itu sebenarnya pengepungan di Bukit Duri setidaknya mungkin kalau masih ada konteks soal turunnya Orde Baru itu mungkin bisa menambahkan konteks sosial politik yang hilang itu tadi, kenapa kekerasan ini bisa terjadi. Sedangkan ini tuh kayak dihilangin gitu doang. Bisa yang gue baca di buku Kekerasan Budaya ini, itu tuh kayak apa ya, sebenarnya film tuh punya potensi buat melanjutkan kekerasan gitu, buat melegitimasi hal tersebut. Kan misal cara bertuturnya gitu loh, kan misal di pernyataan G30 SPK itu gimana Orde Baru bisa nyalain PKI sama komunisme itu sebagai musuh, terus saya berlanjut ke juga dampaknya ke etnis kelompok Chinese itu yang dikaitkan dengan Chinese komunisme gitu. Si filmnya kayak ngasih kekerasan kayak ini tuh jahat banget nih orang, tulisannya oh karena dia jahat mereka berhak untuk dibunuh gitu, berhak untuk dimusuhi. Terus kemudian di pengepungan di Bukit Duri kekerasan itu tampil terus-terusan gitu, kayak malah kayak sebab akibat gitu kan. Misal Jeffrey nyerang Chinese, terus Chinese ngebalas ke Kristo dibawa ke pecinan, terus karena Kristo dibawa ke pecinan Jeffrey balas lagi ke Chinese, terus dikaitin ke Edwin harus dibunuh gitu. Terus kayak jadi kayak terlegitimasi lah antar kekerasan gitu. Terus waktu hanya di ending dan Jeffrey mati satu persatu, secara psikologis ke penonton tuh merasa mereka deserve itu mereka mati gitu. Jadi padahal itu kan kekerasan oleh minor gitu kan, yang dibilang Tepi gitu. Karena mereka minor, jadi kayak apa ya, mengaburkan siapa yang harus disalahin gitu loh, kan. Oh ya udah mereka berhak mati, they deserve it, terlegitimasi kekerasan karena Edwin ngebunuh mereka. Tapi mereka melupakan siapa yang harus disalahin, kenapa ini bisa terjadinya itu. Jadi kayak kalau kita lihat misalnya ada yang viral anak-anak SMP SMA ada yang balap motor terus mati, terus kayak orang-orang langsung oh they deserve it, kayak they deserve to die gitu. Tapi kan gak menyalahkan sistem yang terjadi, kayak oh ya udah berarti kita boleh aja membunuh gitu. Jadi kayak jadi kayak film ini melestarikan budaya kekerasan itu sendiri gitu, bukan untuk mencari resolusi stop atau perbincangan soal ini kurang benar-benar terjadi dan tersampaikan gitu aja. Jadi kayak disayangin banget ada violence yang setinggi ini. Kayak apa perlu sih buat penyadaran ini harus pakai bahasa kekerasan, bahasa
walaupun tujuannya pengen raw mentah, pengen nunjukin kalau emang separah itu tahun segitu, cuman emang perlu kita harus ngomongin kata-kata kasar kayak gitu, apalagi yang kayak tapi kejadian kan labeling babi dan lain sebagainya gitu, kayak mungkin ada cara lebih baik gitu. Tadi yang mungkin nanggepin yang legitimasi kekerasan yang dibilang Fadal juga, aku juga kemarin pas nonton di bioskop juga setelah Jeffrey mati terus kayak orang pada tepuk tangan, Iya, pada tepuk tangan gitu ya. Ada barbecue itu waktu adegan pembakar orang langsung kayak gitu, kayak is it etik gitu, kayak aneh banget kan. Secara etikalnya dipertanyakan. Iya, dia kayak fetishnya Jo kan membangun kekerasannya, pengen nuntasin si genre thrillernya ini gitu, daripada mau bahas isu sebenarnya. Jadi kayak seru gitu, cuman kayak mau dibawa kemana gitu. Terus aku juga mau nambahin, jadi aku tuh pas nonton aku juga bingung. Karena pembunuhan itu tuh kan sering terjadi ya, maksudnya ya pas di pengepungan di sekolahnya itu kan kayak bunuhnya tuh kayak biasa, mereka tuh kayak biasa untuk melakukan pembunuhan. Dan itu bikin aku bingung kayak ke pemerintah atau enggak kayak polisinya sih, kayaknya tuh hukum yang di sana tuh kurang ditegasin sih menurut aku, kayak kurang disorot juga. Jadinya anak-anak SMA-nya tuh pada melakukan hal tersebut kayak seolah-olah itu tuh hal biasa gitu. Ini si polisi kan sempat datang tuh. Iya. Bentar doang terus kayak udah di itu nyebelin banget itu. Kira-kira Cabut aja gitu. sabut aja. Apa ya, citra aparatnya juga terlalu enggak, masih kayak aparat yang baik gitu lah, kayak ngecek lu kenapa gini, nanti pulang lewat selatan ya karena lebih aman, jadi kayak masih baik gitu loh. Terus kalau di berita-berita juga polisi ya kayak ada aparat terjun ke sini ke kerusuhan, tapi karena kurang jumlah hanya dipukul mundur, terus warga-warga merapatin mereka sama bata sama bom molotov. Jadi kayak si aparat ini justru malah jadi korban di tengah konflik gitu, daripada sebagai alasan kenapa ini terjadi gitu. Jadi kayak masih citra yang bagus. Jatuhnya Ji, lebih nasi menurut aku ada juga yang pernah bilang, kayaknya Kak Bagas dia yang bilang, kalau misalnya memang Jokan mau ngebuild world building yang kayak gini yang mirip banget sama Indonesia, tapi masih ada banyak hal yang miss, itu bagusan dia bikin yang baru aja gitu, jangan pakai Indonesia sebagai latarnya. Oh iya, jadi nggak usah pakai Cina tapi kita pakai suatu hal yang lain gitu kan. Karena kan dia nggak stay true, dia nanggung itu loh. Tadi kan yang dibilang padahal ini nggak di 98 nih, 2009 menghilangkan kondisi sosial politik saat itu. Jadi agak nanggung gitu loh. Kalau mau fiksi mending sekalian fiksi. Mungkin kita nggak apa-apa aktornya Cina segala macam, tapi nggak usah pakai istilah Cina, nggak usah pakai istilah Jakarta, istilah Indonesia. Yes. Tapi sebenarnya gue secara kalau mau nampilin isu ada kenakalan remaja yang ekstrim berhasil. Cuma secara isu rasialnya itu kayak on surface banget loh, di tip of iceberg yang kurang dijelasin. Jadi kayak cuman konteks antar belakang doang. Kenapa ini ada kebencian gitu. Dan ditambah lagi tuh kayak judulnya sebenarnya clickbait banget menurut aku. Iya. Apa sih Pengepungan di Bukit Duri. Orang-orang tuh banyak banget yang kayak nangkapnya Bukit Duri ini luas kan, atau kayak kelurahan bukit gitu kan. Iya kan, di bukit gitu. Tapi ternyata Ya, aku juga di Bukit Duri. Sama kan aku nggak tahu ya Bukit Duri itu apa. sama-sama Ternyata ada artinya gitu. ternyata sebuah lokasi, tapi nggak dispesifikin juga kan kalau itu tuh sekolah. Jadi kalau waktu ditunjukin banget kalau misalnya latarnya itu di sekolah, banyak yang kecewa gitu. Nah iya. Kayak, katanya pengepungan di Bukit Duri, kok ini di sekolah gitu loh. Tapi judul bahasa Inggrisnya kan The Siege at Town High. Town High itu maksudnya high school. High school Duri. Oke, Jadi sebenarnya awal judulnya tuh pengepungan dia sama Duri. Jadi sebenarnya cuman ngomongin soal judul, sebenarnya Bukit Duri kan lokasi asli gitu kan di Tebet, Jakarta Selatan. Mungkin beberapa orang tuh kayak ngira ini tuh beneran kejadian gitu di Tebet, di Bukit Duri. Terus kayak kurang terjustifikasi juga kenapa dia bikin Bukit Duri, tapi sebenarnya dia taruhnya di Jakarta Timur, Bukit Duri Jakarta Timur. Terus kayak
oh ini beneran kejadiannya di Bukit Duri lah, apalah gitu. Tapi sebenarnya Jokano sendiri kalau di Space dia tuh sempat ngomong kalau ini sebenarnya cuma buat familiarisme doang, biar orang-orang familiar atau enggak buat mencapai civilized society itu rasanya seperti mendaki Bukit Berduri gitu. Tapi at the same time jadi orang-orang ngira ini based on real event, real place gitu. Dan juga kalau misal kita search di Google, mungkin kalau kita search Bukit Duri keluarnya jadi film nih pengepungan di Bukit Duri. Padahal apa ya, jadi kayak mengaburkan kemungkinan berita-berita yang beneran kejadian di Bukit Duri Jakarta Selatan malah jadi promo ke filmnya gitu. Apalagi apa ya, kalau Bukit Duri itu jadi setting yang penting di konflik 65-66. Waktu itu tahanan politik terduga PKI sama komunisme itu ditahan di penjara Bukit Duri. Jadi ada pengasingan di Bukit Duri tahun segitu. Tapi kalau kita search di Google pengasingan di Bukit Duri, malah dibenerin jadi pengepungan di Bukit Duri. Jadi kemarin ke filmnya. Jadi kayak Tenggelam. Iya, jadi menenggelamkan isu yang sebenarnya. Isu lain ya. Iya, jadi kayak kenapa sih bawa Bukit Duri biar kelihatan keren doang atau apa gitu. Kan judulnya bisa diperbagus. Sama Duri gitu gue masih Iya, kalau sama Duri masih oke. Oke, nggak heran sih. cuma nggak keren setelah- juga keren aja kayak sama pengepungan biasa aja. Tapi jadinya tidak terjustifikasi kayak terus apa lagi ya, kayak misal labeling tadi yang kalau soal labeling babi dan lain sebagainya, kata-kata kasar itu tuh Jokan juga sering pakai kata-kata kasar itu buat promosi gitu. Misal di awal dia pakai sutradara Dimas Jai yang emang sering ngomongin kata-kata kasar, dia jadi bahan marketing. Oh di film ini lo bisa ngomongin kata-kata kasar dengan bebas gitu. Atau nggak kemarin pakai footage penonton setelah nonton ini reaksinya apa, terus pakai kata-kata kasar juga kayak anjing, babi gitu-gitu, kayak malah jadi malah kayak jadi sponsor gitu. Malah wah, lu boleh ngomongin kata-kata kasar ini gitu. Terus belum lagi ini sih kayak nama soalnya kan tahun zamannya Orba kan emang ada pemaksaan asimilasi budaya Tionghoa ke Indonesia pakai nama Indonesia gitu kan. Terus di sini Edwin pakai nama Edwin gitu. Terus ada yang nanya nama aslinya siapa, ya Edwin bukan Tanjung Ho gitu. Terus nggak, nama saya Edwin. Jadi kayak membiarkan pemaksaan nama ini dilanjutin gitu loh, kayak asimilasi yang benar-benar udah terjadi gitu aja. Dan kayak merasa ada acceptance di Edwin dengan nama itu. Jadi kayak it's fine gitu mereka dengan pemaksaan asimilasi yang dilakukan sama Orde Baru gitu. Jadi kayak terus ngomongin Orde Baru juga sebenarnya di walaupun kita tahu konteks 98 itu terjadi karena kesalahan pemerintah Orde Baru membiarkan gitu. Tapi ada sentan sebenarnya Joko Anwar juga masih melanggengkan narasi Orde Baru gitu dengan kekacauan, terus dibalikan dengan keteraturan. Terus di akhir kan temennya Edwin waktu kecil Panca itu menyelamatkan si Edwin gitu kan. Terus orang-orang membaca Panca itu sebagai Pancasila. Terus jadi kayak semacam Pancasila ini yang akan menyelamatkan dunia ketidakteraturan ini. Itu tuh persis sama banget sama naratif film pengkhianatan G13 PKI. Bahwa di awal itu ada disorder, ketidakteraturan. Terus keteraturannya itu dikembalikan dengan karakter Soeharto. Terus saya Pancasila menang. Jadi kayak setelah kejadian kekerasan KUP 13 PKI dikembalikan keteraturannya dengan kesaktian Pancasila. Jadi kayak exactly the same gitu di pengepungan di Bukit Duri. Tapi kalau ngomongin Panca sebagai karakterisasi Pancasila, kan sebenarnya ini nggak sih? Kayak dia kan sempet Iya, yang pas jari dia main si digores dia di sini kan kayak Sakit antara keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia itu digores gitu. mungkin nggak Iya, tahu sih. Keren sih. Tapi itu pembacaan banyak orang gitu. Iya. Orang-orang banyak berteori gitu. Keren. Terus implikasinya film ini ke sekarang tuh kayak gimana kira-kira menurut kalian? Seberapa penting ini ada di zaman sekarang, di waktu ini, di keadaan Indonesia gelap ini gitu? Implikasinya ya mungkin dengan tadi ya, maksudnya kondisi yang kita juluki sebagai frasa Indonesia gelap ini mungkin bakal jadi lebih banyak
mudah untuk membenci orang, membuat kekerasan. Kayak kan sekarang oke lah, mungkin kita ngomongin di media sosial sekarang, kebebasan kita berbicara, kebebasan kita beropini di media sosial nggak bisa dipungkiri bahwa mulai terancam, kayak mulai mudah Doxing. ya mudah terdoxing, apa terutama ya mungkin dari media sosial Twitter atau X yang ya memang ada alasannya lah gitu. Jadi implikasinya ya mungkin meskipun ini memang bisa memberikan awareness untuk orang yang belum tahu dan ingin tahu, tapi di satu sisi bisa juga untuk melegitimasi kekerasan kayak tadi yang mungkin dibilang Fadal. Jadi kalau misalnya orang dianggap jahat, berarti dia deserve untuk disakiti juga, deserve untuk dibenci juga. Ya sebenarnya nggak juga, karena kita harus ngeliat akar masalahnya lagi. Kenapa? Kalau misalnya tadi mungkin kekerasan minor yang dibilang sama Tepi, ya kan sebenarnya akar masalahnya bukan di kenapa dia membuat kekerasan gitu, kenapa anak sekolah balap liar, kenapa anak sekolah, berarti ada akar masalah yang lebih luas sebenarnya dibandingkan karena mereka cuma pengen ugal-ugalan gitu dari aku. Ya benar sih tadi yang kata Kak Bagas itu, kalau diimplikasikan mungkin untuk awareness oke banget. Semoga masyarakat bisa dapat awareness itulah yang ingin disampaikan Jokan mungkin. Tapi balik lagi kalau misalnya untuk implikasi, mungkin takutnya adalah si kekerasan dan mendelegasikan si kekerasan itu ke dunia nyata itu benar-benar lebih ditangkap masyarakat daripada amanahnya gitu loh. Pesan moral. Iya, pesan moralnya itu, isu sosialnya. Ya itu sih, ditambah malahan bisa dilihat tuh ada beberapa juga yang di media sosial yang khawatir kalau misalnya anak itu ratingnya berapa sih, 17 plus ya, meskipun 17 plus tapi bioskop di Indonesia nggak begitu ketat dengan aturan itu kan. Nah takutnya untuk anak-anak di bawah umur tuh nangkapnya beda dari apa yang bisa lebih diproses sama orang-orang yang mungkin udah lebih tahu apa atau umurnya lebih dapat menerima. Juga 17 tahun juga ada. Ya 17 tahun juga masih 17 tahun agak masih gimana. Gue waktu nonton kedua juga banyak anak SMA gitu. Nah kayak, itu apalagi STM juga tertarik iya, kan. STM. Oh iya. Ini tertariknya karena ya semoga jadinya awareness daripada pemicunya. Iya benar sih. Lalu gimana? Kalau aku ya kan kalau aku lihat di TikTok itu kan banyak banget orang yang nonton orang SMA itu yang nonton pengepungan. Misalnya kalau di Jumbul kan yang nonton anak kecil, yang di pengepungan tuh SMA gitu. Terus ya udah harapannya semoga mereka lebih riset aja kayak kenapa alasan ya let's say kerusuhan 98 itu terjadi, terus biar gak keulang juga yang di film. Terus semoga mereka menyadari aja sih ini, biar mereka nggak mencontoh yang ada di film gitu ya. Amin. Jadi kayak jangan cuman ini filmnya stylish, keren, terus kayak wah keren, gue mau gitu juga keren gitu. Jadi kayak babi. Iya gue mau ngebully nih. Masuk. Menurut gue karena ini Joko Anwar itu termasuk salah satu sutradara Indonesia yang paling berpengaruh. Dari Pengabdi Setan orang-orang bikin horor begini, di sini di Pengepungan di Bukit Duri thriller, terus orang berharap makin banyak film thriller, tapi semoga juga ada pertanggungjawaban terhadap isu yang diangkat gitu kan. Dan apakah perlu merekam kekerasan sebagai penyadaran? Menurut gue ada filmnya Alim Studio, film pendek 2011 judulnya Rumah Babi. Itu tuh salah filmmakers yang buntu terus pengen bikin film buat festival gitu, terus dia merekam kejadian kekerasan terhadap keturunan Tionghoa. Itu tuh kayak ada penjarahan masuk ke rumah Tionghoa, terus kayak anak ceweknya diperkosa, terus kayak ya udah dia akhirnya mendapatkan akibat yang gede juga karena dia cuma merekam doang. Jadi kayak karena dia cuma merekam kekerasan itu, jadi kayak sama aja membiarkan kekerasan itu terjadi. Dan jangan sampai kayak misal karena ini Joko Anwar di Pengepungan di Bukit Duri kekerasannya levelnya sangat tinggi, itu jangan sampai kayak membiarkan kekerasan itu terjadi juga gitu loh. Atau nggak mungkin ada satu film kemarin gue tonton di JAV, film Jepang Neosora,
judulnya Happy End. Itu tuh persis semua gagasan yang pengen disampaikan Joko Anwar itu ada di film itu dan ditampilkan dengan baik sebagai penyadaran isu rasisme tanpa kekerasan sedikit pun. Termasuk adegan pengepungan di film itu juga ada. Jadi ada pengepungan di sekolah juga. Terus kayak kenakalan remaja di Joko Anwar kan di pengepungan di Bukit Duri kan terjadi begitu aja. Di Happy End kenakalan remaja ini ditunjukin karena emang di umur segitu ada melek politik. Anak-anak SMA itu melek politik, jadi mereka melawan guru, melawan negara karena ada diskriminasi rasial terjadi sama dia karena dia keturunan dari imigran Korea Selatan gitu. Terus ada kaitannya dengan latar belakang gempa di Kanto tahun berapa gitu yang legitimasi kekerasan terhadap imigran Korea Selatan. Dan itu nggak ada kekerasan sama sekali di film itu. Tapi kita jadi tahu kalau di Jepang tuh ada kekerasan rasial terhadap imigran. Dan kita jadi tersadarkan dengan cara-cara yang lebih bertanggung jawab, yang lebih nggak harus dengan masa kekerasan, tapi orang-orang bisa mendapatkan pesannya dengan baik dan lebih aware dan lebih sesuai dengan konteksnya. Apalagi juga sama-sama soal near future lah, kalau di Pengembangan Buku itu kan near future 2027 itu kayak 2030 gitu, jadi kayak persis sama banget apa yang pengen diomongin sama Joko Anwar, tapi di film itu sudah disampaikan lebih baik. Ini kayak ada komparasi di situ. Ya semoga nextnya juga karena harapannya Joko Anwar di sini biar genre thriller naik, ya semoga orang-orang yang bikin thriller tuh lebih bertanggung jawab dengan konflik atau at least jangan bawa-bawa konflik kalau misal tidak melakukan itu dengan justifikasi yang baik. Ini tuh. Rating film Pengepungan di Bukit Duri menurut kalian, boleh angka, boleh kata-kata. Menurut aku oke. Berani banget buat udah ngangketin isu ini dan semoga makin banyak film-film yang berani buat ngangkat isu-isu yang agak sensitif, tapi semoga aman juga. Tapi dia menyenggol beberapa oknum. Tapi untuk overall dari aku filmnya itu ya 2,5 per 5. Halo guys. Oke, sekalian closing statement deh. Ya aku setuju sama kata Tepi juga. Semoga film bisa menjadi media propaganda yang baik dalam hal memasyarakatkan isu-isu yang mungkin masih belum banyak masyarakat tahu gitu. Dan semoga bisa dengan cara yang mudah dimengerti dan memberikan implikasi yang baik juga pada masyarakat, memberikan resolusi terhadap isu tersebut gitu. Untuk rating film Pengepungan di Bukit Duri ya dari aku 3 dari 5 lah. Oke. Kalau aku film Pengepungan di Bukit Duri biasa. Oke. Ya bagus lah dalam enggak sih maksudnya ya udah oke, penyampaian isu rasisme tersebut udah lumayan tersampaikan dengan baik, cuman bisa diperbaiki lagi. Dan semoga film ini benar kata Kak Bagai bisa menjadi propaganda untuk menyebarkan isu-isu yang belum diketahui masyarakat. Untuk ratingnya aku mau kasih 3 dari 5. Kalau dari gue sebenarnya gue setuju dengan yang lain juga. Gue soal bagaimana film tuh nggak seharusnya menyuapi penonton atau punya pesan moral tertentu gitulah, tapi setidaknya harus ada tanggung jawab dalam craftsmanship yang emang bisa kita nilai dari filmnya, bukan juga soal dari director notes atau dari promo-promo atau dari space pembelaan gitu. Jadi emang dari hasil karyanya udah bisa kita nilai terjustifikasi atau tidak, gagasannya tersampaikan atau tidak gitulah. Dan menurut gue Pengepungan di Bukit Duri could do better, apalagi ini Joko Anwar. Gue tahu banget Joko Anwar punya kesadaran politik yang baik itu dari film-film dia yang sebelumnya. Cuman sayangnya di sini gue tidak menemukan itu, jadi gue kasih rating 0,5/5. Ya semoga kedepannya
ketika ingin menaikkan genre thriller, kenapa harus bawa-bawa konflik tentang penindasan suatu etnik gitu. Itu aja sih. Oke, sekian dari kami Kinetop. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Bye bye. Matahari